Bab 1221 ujian dimulai. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ketika gadis itu melihat ke arah Fang Yu juga sedang melihat ke arah gadis itu. Dia tahu bahwa dia mungkin memasuki ruang menangis sekarang, seperti terakhir kali dia menghadapi Li Huoyu. Namun, gambaran Li Huoyu tidak senyata gadis di depannya. Halo, namaku Fang Yu. Melihat keterlambatan gadis itu dalam berbicara, Fang Yu tidak punya pilihan selain menyapa. Namun, meski dia menyapanya dengan ramah, gadis di depannya tetap tanpa ekspresi, bibir merah mudanya tertutup rapat, dan dia tidak bermaksud untuk berbicara. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan ke depan. Tepat saat dia mengambil langkah maju, ledakan, permukaan es di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Kemudian, lapisan dinding es diangkat ke empat arah, menjebak Fang Yu di dalamnya, membentuk penjara es. Apa maksudmu? Fang Yu memandang gadis di depannya dan bertanya, saya tidak punya niat. Gadis itu memandang Fang Yu, mata biru esnya tidak bisa melihat sedikit pun emosi. Apakah tidak akan diuji lagi? Fang Yu bertanya, petik 2. Gadis itu masih tidak berbicara. Saat ini, Fang Yu sedikit bingung. Apa yang terjadi? Air mata yang sangat dingin membawanya ke ruang ini, tetapi tidak berkata apa-apa, baru saja membangun penjara es untuk menjebaknya. Apakah ini ujiannya? Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, dibutuhkan ujian untuk mengenali Tuhan, dan itu tidak normal. Wu Chenzi menahan teriakan dingin yang ekstrim sebelumnya, tapi bisa menyatu dengan setetes darah. Mengapa Fang Yu harus lulus ujian? Hei, kamu bisa mengatakan sesuatu. Fang Yu berkata tanpa daya sambil menatap gadis di depannya. Terjadi keheningan lagi. Kamu. Setelah beberapa detik, bibir merah muda gadis itu terbuka sedikit, dan akhirnya dia mengeluarkan suara. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu, ingin aku mengenali Tuhan, kata gadis itu. Suaranya sangat pelan, tapi nadanya sedingin langit, dan terdengar aneh. Tapi pertanyaan yang dia ajukan adalah pertanyaan kuncinya. Tentu saja, Fang Yu menjawab, kalau tidak, mengapa aku harus mengantarmu? Setelah kalimat ini, terjadi keheningan selama 5 atau 6 detik. Gadis itu mengangkat kepalanya sedikit, dan terus berkata dengan nada pelan dan dingin, ingin aku mengenali Tuhan. Biarkan aku mengenali kekuatanmu terlebih dahulu. Saat ini, Fang Yu mengetahuinya. Alasan mengapa gadis di depannya diam bukan karena sengaja tidak berbicara. Sepertinya karena, otaknya berputar terlalu lambat dan dia belum bereaksi. Gadis ini sepertinya tidak memiliki masalah intelektual, kenapa reaksinya lambat sekali? Apa dia membeku di tempat ini? Fang Yu bergumam, petik 2. Sepertinya tidak sesuai dengan peraturan, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Wu Chenzi baru saja ingin kamu mengenali Tuhan, mengapa hanya setetes darah saja sudah cukup? Kamu berbeda. Tampaknya setelah mendengar apa yang dipikirkan Fang Yu, kali ini gadis itu berbicara lebih cepat. Aku berbeda, Fang Yu sedikit mengernyit. Namun kini, dia tidak mau membuang waktu lagi. Karena Li Huoyu berkata bahwa air mata yang sangat dingin pada dasarnya memiliki level yang sama, maka, ujiannya masuk akal. Oke, ujiannya adalah ujiannya, ayo. Fang Yu memutar lehernya dan berkata, petik 2. Gadis itu terdiam lagi. Fang Yu menjadi tidak sabar dan berkata, kamu mulai menguji. Ujian sudah dimulai, kata gadis itu dengan dingin. Oke, Fang Yu tertegun sejenak, lalu menatap kakinya. Saya melihat dinding es di semua sisi, perlahan mendekatinya. Jika Fang Yu tidak pergi dari sini, dia akan dihancurkan oleh 4 dinding es. Ini, artinya membiarkanku menembus dinding es ini. Bukankah ini terlalu sederhana? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia langsung membenturkan dinding es di depannya. Tentu saja, Fang Yu masih memiliki rasa hormat terhadap ujian menangis. Pukulan ini, dia menggunakan pukulan bengkong. Itu adalah kekuatan 50%. Ledakan, tinju kanannya menghantam dinding es tepat di depannya. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di dinding es, hampir langsung meledak. Namun saat ini, gadis di depan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Bas, ada cahaya biru menyilaukan di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dinding es yang hampir pecah oleh pukulan Fang Yu seperti kembali ke masa lalu. Pecahan yang hendak terbang kembali ke tempat semula,
dan retakan tersebut dengan cepat diperbaiki. Dinding es menjadi utuh kembali. Oh, masih bisakah kamu bermain seperti ini? Fang Yu meninju lagi. Ledakan. Kali ini, kekuatannya juga 50%. Kemudian, kali ini retakan pada dinding es lebih sedikit dibandingkan yang pertama kali. Jelas sekali, kekuatan dinding es telah ditingkatkan. Oke, Fang Yu menggerakkan kaki kirinya ke belakang dan mengepalkan tangan kanannya. Bas, ada tinju samar yang menyebalkan, seperti nyala api emas yang menyala. Fang Yu menghadap dinding es di depannya, sekali lagi meledak. Ledakan, gadis di depan sedikit mengubah ekspresinya, telapak tangan kanannya terangkat, dan cahaya biru muncul lagi. Namun, dengan pengalaman terakhir kali, Fang Yu tidak menunggu dinding es diperbaiki, dan tubuhnya seperti bola meriam, membawa kekuatan yang menakutkan, dan menyerang ke depan. Boom! Tubuh itu berada di dinding es yang akan runtuh, menyebabkan guncangan lagi. Saat ini, gadis itu telah mengangkat tangan kirinya. Cahaya biru yang kuat muncul di kedua telapak tangan. Pada saat ini, suhu seluruh ruangan turun secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, Fang Yu, yang bergegas ke depan, hanya merasa tubuhnya sangat terkendali. Rasa dingin yang ekstrim telah menempel di permukaan tubuhnya, mencoba mendinginkan kekuatan yang terpancar darinya. Fang Yu tersenyum dingin, mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke depan. Telapak tangan tiran, ledakan, kemarahan yang hebat meledak ke depan. Dinding es yang sedang diperbaiki kembali dihantam. Ledakan, memanfaatkan kesempatan ini, energi sejati Fang Yu meledak, dan dia bergegas maju. Ledakan, dalam sekejap, Fang Yu bergegas keluar dari dinding es dan berdiri kurang dari 5 meter dari gadis itu. Berdiri di atas es, Fang Yu memandang gadis di depannya sambil tersenyum, dan berkata, ini harus dianggap lulus ujian. Atau jika kamu meningkatkan kesulitannya untuk sementara. Namun, 2 detik kemudian, gadis itu menggelengkan kepalanya, wajahnya yang lembut masih terasa dingin. Ada tes kedua, kalau begitu ayo, kata Fang Yu. Bang, bang, bang. Sebelum saya selesai berbicara, permukaan es di bawah kaki saya mulai bergetar. Fang Yu berbalik, wajahnya sedikit berubah. Di belakangnya, saya tidak tahu kapan sejumlah besar makhluk muncul. Makhluk-makhluk tersebut mempunyai wujud yang berbeda-beda, antara lain makhluk berbentuk serigala, makhluk berbentuk macan tutul, dan makhluk berbentuk harimau. Di antara makhluk-makhluk ini, ada raksasa setinggi 50 meter gelombang www.novelringan.com gelombang dan kesamaan yang dimiliki makhluk-makhluk ini, tubuh mereka semuanya terbuat dari es, yang terlihat sangat keras. Tentu saja berdasarkan ini, saya khawatir mereka tidak bisa disebut makhluk, lebih tepat disebut roh es. Sepertinya ujian kedua adalah membersihkan roh-roh es ini. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia tidak ingin membuang waktu. Oleh karena itu, menghadapi sekelompok besar roh es yang mendekatinya, Fang Yu langsung mengangkat tangannya. Di kedua tangan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Nafas ngeri menyebar di tangannya. Setelah beberapa detik, Fang Yu langsung melemparkan bola energi cahaya emas ke depan sekelompok makhluk. Kedua bola energi ini, yang dikompresi oleh Zenki, hanya berukuran 2 pukulan. Namun, ketika mereka bertabrakan dengan tubuh roh es itu, mereka meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Boom! Kedua bola energi itu meledak pada saat yang sama, dan permukaan es di depannya, bahkan dengan roh es, hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Kekuatan penghancurnya sangat berlawanan dengan langit. Ada banyak retakan di permukaan es yang terlihat dengan mata telanjang, dan sepertinya akan pecah di saat berikutnya. Fang Yu bahkan tidak melirik Bing Ling di belakang, berbalik dan menatap gadis itu. Kemudian, saat ini, gadis itu mengangkat tangannya, tubuhnya melayang di udara. Dia membuka tangannya dan mengangkatnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya biru yang sangat dingin. Bang, bang, bang. Mendengar suara ini, Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang lagi. Saya melihat ledakan tadi berhenti. Permukaan es yang pecah juga dikembalikan ke tampilan utuhnya. Dan sekelompok besar roh es muncul di hadapannya lagi. Sial, ini tidak ada habisnya. Fang Yu mengerutkan kening, melihat sekelompok besar roh es di depan, merasa sangat tidak sabar. Tapi, tidak ada jalan lain. Karena ini adalah ujian, maka hanya dapat diselesaikan. Seni pembunuh iblis yang hebat. Fang Yu menghadapi roh es di depan dan membuka tangannya. Wow,
Pada saat ini, lengannya meledak dengan dua energi yang sangat menyebalkan, mengalir langsung ke arah di kedua sisi. Dilihat dari ketinggian, kedua Zenki ini seperti dua pedang emas, panjang dan lebarnya sangat dilebih-lebihkan. Fang Yu memandang roh es di depannya, lengannya terangkat ke depan. Pada saat ini, dua kemarahan yang tampak seperti pedang raksasa bergabung ke depan. Dan dalam proses pukulan mereka, semua yang mereka temui, dihancurkan berkeping-keping oleh mereka. Ledakan, telapak tangan Fang Yu disatukan, dan energi sejati kedua pedang raksasa itu juga bergabung, dan suara keras meletus. Dan kelompok roh es di depan, meskipun kekuatan fisik mereka telah meningkat, masih tidak dapat menahan pukulan tersebut, satu demi satu meledak, es batu terciprat. Fang Yu berbalik lagi dan menatap gadis itu. Namun, saat ini gadis itu telah menghilang. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Benar saja, gadis itu sekarang berada hampir 100 meter di udara, memandang Fang Yu dengan merendahkan. Fang Yu hendak berbicara, namun, rasa dingin yang ekstrim tiba-tiba turun dari langit. Seluruh ruang tempat Fang Yu berada, langsung mengembun menjadi es. Adegan ini sama seperti saat Wu Chenzi menyatu dengan air mata yang sangat dingin. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh ruangan membeku. Ini adalah suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh biksu manusia biasa meskipun mereka mempraktikkan metode es dan salju secara ekstrim. Apalagi es batu beku ini 10 kali lebih kuat dari es batu biasa. Jika metode seperti itu digunakan di luar, itu adalah pembunuh besar. Dalam sekejap, musuh di seluruh ruang bisa dibunuh dan tubuh mereka bisa diawetkan. Tanpa kekuatan yang sangat kuat, tidak ada cara untuk melarikan diri, dan bahkan dalam beberapa detik, dia mati beku. Namun, bagi Fang Yu, level ini masih belum terlalu berguna. Ujian ini tidak ada habisnya, kata Fang Yu dalam hatinya. Pernahkah kamu mengetahui bahwa ujian sebenarnya adalah mengalahkan pria jahat ini? Jika tidak dia akan terus menyusahkanmu, dan kamu tidak akan bisa lulus ujian bahkan jika kamu memukulnya sampai gelap. Li Huoyu mendengus dingin, dan berkata dengan marah. Mata Fang Yu berbinar saat Li Huoyu berkata, karena ujiannya adalah untuk mengalahkannya, kenapa dia tidak mengatakannya? Buang-buang waktuku saja. Fang Yu berkata, saya lulus ujian Anda sebelumnya, ini jauh lebih sederhana, setidaknya Anda berbicara dengan jelas. Inilah hal yang menjijikkan tentang air mata dingin. Kata Li Huoyu mengertakkan giginya, selalu berpura-pura menjadi dewa dan hantu, dan juga berpenampilan sangat dingin. Hei, aku benar-benar tidak ingin bekerja dengannya lagi. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, jadi, kamu dulu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Li Huoyu segera menyela kata-kata Fang Yu, lalu menghela nafas lagi, berkata, sejak dia muncul, kamu harus lulus ujiannya. Petik 2, aku hanya punya satu permintaan, untuk menghajarnya. Benar, berbicara tentang ini, Li Huoyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan nadanya menjadi bersemangat. Biarkan aku datang, gunakan Li Huoku untuk membakar seluruh rambutnya. Li Huoyu berkata dengan penuh semangat. Fang Yu terkejut sesaat. Biarkan aku menghadapinya. Menghadapi teriakan dingin yang ekstrim, aku jauh lebih mudah digunakan daripada mantramu yang lain. Li Huoyu berkata dengan tergesa-gesa, beri aku kesempatan, izinkan aku mengajari air mata dingin ekstrim yang tak terduga ini. Itu tidak benar. Bagaimanapun juga aku perempuan, tapi kamu ingin membakar rambutnya. Fang Yu di dalam es batu mengangkat tangan kanannya dengan paksa, menyebabkan es batu itu pecah, menyentuh dagunya dan berkata, kamu, jika dia mengenali Tuhan, aku tidak akan memiliki kesempatan ini di masa depan. Li Huoyu berkata dengan cemas. Itu dia. Fang Yu tampak mempertimbangkan, dan kemudian tersenyum, kamu telah mengenali Tuhan begitu lama, seolah-olah kamu belum pernah benar-benar memanggilku guru, sekarang kamu mengambil nada yang tulus dan meminta saya untuk membantu kamu. Sibuk, aku akan menggunakan Li Huo untuk menghadapinya. Petik 2. Petik 2. Li Huoyu terdiam selama 2 detik, dan segera berkata, Tuan, tolong gunakan Li Huo untuk mengatasi tangisan, muntah. Sebelum dia selesai berbicara, Li Huoyu tidak tahan lagi. Fang Yu tersenyum, dan berkata, hitung saja sikap tulusmu. Begitu suara itu turun, hati Fang Yu tergerak. Wow, di atas tubuhnya, nyala api merah keemasan tiba-tiba menyala.
Suhu panas yang dibawa oleh Li Huo menyebabkan es batu di sekitar tubuh Fang Yu mencair dengan kecepatan yang luar biasa. Es batu itu menyusut kembali dengan panik seolah menghindari Fang Yu. Gadis di langit mengubah wajahnya. Dia sepertinya merasakan aura Li Huo, dan ekspresi matanya terhadap Fang Yu menjadi lebih dingin. Ledakan, telapak tangannya keluar, dan cahaya di tubuhnya sangat cemerlang. Sebelum Fang Yu pergi, uap air yang baru saja menguap di sekitarnya mengembun kembali. Dan kali ini, es batu yang terkondensasi oleh uap air sudah menjadi kerucut es yang tajam. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan sebelum cryogenic thirst. Dia segera mulai menyerang dengan ganas. Sepertinya batu giok dari Dewa Api dan air mata yang sangat dingin benar-benar tidak bisa ditoleransi, kata Fang Yu dalam hatinya. Tentu saja, Fang Yu cenderung tidak berdiri di kedua sisi mereka. Dia hanya ingin lulus ujian, membiarkan tangisan mengenali Tuhan, dan kemudian meninggalkan ruang ini. Jadi, dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke es kerucut di depan. Ledakan, Li Huo emas merah berbentuk seperti naga, melonjak ke depan. Arogansi yang panas menyebabkan kerucut es yang baru saja mengembun menguap kembali. Kali ini, Fang Yu tidak memberi kesempatan pada Chilters untuk memperbaikinya. Dia meledak dari tubuhnya, dan bergegas menuju posisi gadis di atas dengan kecepatan tercepat. Karena tubuhnya terbakar dengan amukan api, es batu tidak dapat menimbulkan hambatan apapun padanya. Sebelum jenazah tiba, nafas panas dengan cepat menguapkan es. Wow, dalam 5 detik, Fang Yu muncul di depan gadis itu. Saat ini, wajah gadis itu sangat dingin, dan dia bisa merasakan sejumlah kemarahan di matanya ketika dia melihat ke arah Fang Yu. Li Huo, kata gadis itu dengan dingin. Aku ingin menjelaskan. Sebenarnya aku tidak punya pendapat apapun tentangmu, hanya. Fang Yu ingin menjelaskan. Lalu, gadis itu tidak memberinya kesempatan ini. Ledakan, gadis itu mengangkat tangannya, dan dua aura biru sedingin es menyapu ke arah Fang Yu. Pada saat ini, Li Huo milik Fang Yu terbakar lebih kuat. Suhu di sekitar sangat rendah. Namun, Fang Yu yang terbungkus dalam Free Fire merasa cukup nyaman. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang es ekstrim dan api ekstrim ini bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan reaksi netralisasi yang luar biasa. Singkatnya, Fang Yu merasa sangat baik sekarang. Namun, saat ini, Li Huo di tubuhnya semakin terbakar. Sama seperti berkelahi, perasaan dingin ekstrim yang dikeluarkan oleh gadis di depan semakin melonjak. Di ketinggian, sekelompok besar api merah emas bertarung melawan aura biru sedingin es yang mengelilinginya. Dari kejauhan, pemandangan ini cukup mengejutkan. Awalnya, protagonis dari tes ini adalah Fang Yu. Tapi sekarang, sang protagonis telah berubah menjadi air mata menangis dan batu giok dari Dewa Api. Fang Yu tidak tahu keluhan apa yang ada di antara keduanya. Singkatnya, dia sekarang dalam keadaan sedang menonton pertunjukan. Li Huoyu, gadis di depan, sepasang mata biru sedingin es, mekar. Hei, menyerahlah, kamu masih belum punya siapa-siapa untuk hidup. Kali ini, Li Huoyu tertawa lucu dan provokatif. Kalimat ini benar-benar membuat marah gadis itu. Tiba-tiba dia mendengus dan mengangkat tangannya. Ledakan, pada saat ini, seluruh ruang di sekitarnya terdistorsi. Es di bawah, gunung es di sekitarnya, semuanya berubah menjadi biru es yang berarti sangat dingin. Seperti tornado, menyapu ke arah Fang Yu. Gadis bau, hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku pada Li Huoyu. Li Huoyu mencibir. Boom! Begitu suara itu turun, tubuh Fang Yu meledak seperti ledakan heliosentris dengan kekuatan yang menakutkan. Api merah keemasan, seperti lautan yang bergejolak, menyebar kemana-mana. Dalam beberapa detik, suhu sekitar meningkat tajam. Bahkan aura biru sedingin es di pinggirannya tersulut oleh Li Huo, menguapkan semburan gas putih. Intensitas kedua sisinya bisa dideteksi dengan mata telanjang. Li Huo terbakar sangat dahsyat, bersinar dengan cahaya yang kuat, dan bahkan nafas seluruh dunia memanas dengan cepat. Arti biru sedingin es dari dingin yang ekstrim adalah mundur, tidak mampu melawan sama sekali. Nyala api menyebar dengan sangat cepat, dan mereka tiba di depan gadis itu dalam waktu singkat. Sambil berpikir, Fang Yu menghentikan Li Huo untuk bergerak maju. Kemudian dia melompat dan bergegas menuju gadis itu. Saya sudah lulus ujian, kan? Fang Yu bertanya. Wajah gadis itu dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya lagi. Jangan berdebat dengannya.
Cepat jatuhkan dia. Li Huoyu berkata dengan penuh semangat, yang terbaik adalah menghentikannya dan membiarkan dia memohon belas kasihan. Fang Yu tidak berbicara, dan mengangkat tangan kanannya ke depan. Wow, hawa dingin ekstrim yang diledakkan gadis itu langsung padam oleh Li Huo yang diledakkan dari telapak tangan kanan Fang Yu. Sosok Fang Yu melintas dan muncul di belakang gadis itu. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kedua lengan gadis itu. Di saat yang sama, Li Huo menghilang dan menyelimuti gadis itu dengan dirinya sendiri. Saat ini, gadis itu akhirnya kehilangan perlawanan. Saya sudah lulus ujian sekarang, kan? Fang Yu bertanya. Gadis itu menoleh, menatap Fang Yu, menggigit bibir merah mudanya, dan berkata, ini tidak adil. Saat berbicara, mata gadis itu bisa melihat air mata kristal. Semua alat ini disempurnakan. Fang Yu tertegun sejenak, tapi tidak berbicara. Hahaha, air mata yang sangat dingin, kamu juga mengalaminya hari ini. Kenapa kamu tidak terus sombong? Suara Li Huoyu keluar dari tubuh Fang Yu sambil tertawa. Gadis itu mengertakkan gigi dan berkata, jika ini persaingan yang sehat, saya tidak akan kalah dari Anda. Biarpun kompetisinya adil, sekarang kamu bukan lawanku. Aku menyerap hati Sun Yan, kamu tidak punya apa-apa. Hehehe, tawa Li Huoyu sangat murahan. Di bawah provokasi seperti itu, mata biru es gadis itu berkaca-kaca, seolah dia akan menangis. Ditambah dengan wajahnya yang lembut dan cantik, mudah bagi orang untuk merasakan simpati dan cinta. Di masa depan, kamu akan dianggap sebagai rekan kerja. Tidak perlu membuat jalan buntu seperti itu. Semua orang adalah teman baik. Fang Yu tersenyum dan menyelesaikan permainan. Aku tidak akan berteman dengannya, kata gadis itu dengan dingin. Li Huoyu mendengus dingin, dan berkata, aku bahkan tidak ingin bekerja denganmu. Jika bukan karena, diam. Gadis itu menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Oke, beri aku wajah. Fang Yu berkata lagi ketika dia menjadi pembawa damai, terutama kamu, Li Huoyu, jangan khawatir lagi. Tidak ada apapun untukmu di sini. Tidurlah. Huff. Li Huoyu bersenandung menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Langit yang menjauh dari api perlahan menghilang. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan memulihkan ketenangannya. Lepaskan tanganku, kata gadis itu. Fang Yu langsung melepaskannya. Dalam hal ini, dia tidak takut gadis itu akan terus melakukannya. Terlepas dari apakah Li Huoyu digunakan atau tidak, ujian yang dilakukan gadis itu tidak menjadi masalah baginya. Gadis itu berbalik, menatap Fang Yu, dan berkata, aku akui kekuatanmu. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dadanya. Bas, detik berikutnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Wow, dalam sekejap, cahaya biru menyerbu ke arah Fang Yu dan langsung mengenai dahi Fang Yu. Pada saat ini, tampaknya seluruh ruang tersedot ke dalam tubuh Fang Yu. Ketika Fang Yu membuka matanya, pemandangan di depannya telah kembali normal. Dia berdiri di sebuah bukit di bagian timur ibu kota utara, tanpa ada orang di sekitarnya. Namun, di dalam tubuhnya, dari posisi awal api, ada aura biru sedingin es lainnya. Kelompok aura biru es dan Li Huo masing-masing menempati setengahnya, menyatukan asal-usul naga dan phoenix. Kombinasi es dan api, sang penyelenggara. Fang Yu diam-diam mengamati aura yang diubah oleh air mata yang sangat dingin, tetapi suara wanita tiba-tiba terdengar di telinganya. Meskipun nada suaranya sangat bagus, nadanya sangat dingin. Jelas sekali, ini adalah suara tangisan. Fang Yu menjawab, mulai hari ini, akulah roh alat yang dipersembahkan untukmu, kata Chilingters. Bagus, jawab Fang Yu. Sejujurnya, dibandingkan Li Huoyu, sikap Chilingters jauh lebih baik. Meski dari luar terlihat dingin, setidaknya, dia berbicara dengan sopan. Di masa depan, kamu bisa menggunakan kemampuanku lebih banyak, jangan gunakan Li Huoyu. Kata air mata dingin lagi. Fang Yu terkejut sejenak, dan berkata, kamu mengatakan itu. Apakah kamu takut Li Huoyu akan mendengarnya? Jangan takut, aku berbicara denganmu sendirian sekarang, aku tidak bisa mendengar kabar dari Huoyu. Kata air mata dingin dengan tenang. Oh, ternyata begitu, jawab Fang Yu. Yah, kemampuanku jauh lebih baik daripada Li Huoyu. Jika kamu bisa menemukan kristal salju berlapis kaca untukku nanti, biarkan aku menyerapnya.
Aku akan menjadi lebih kuat. Menangis air mata dingin berkata, ketika saatnya tiba, kamu tidak akan pernah lagi. Tidak perlu meninggalkan batu giok api. Liu Li Suejing, benar, aku akan mencoba yang terbaik. Jawab Fang Yu. Terima kasih Tuan. Yang dia pedulikan sekarang adalah apa yang terjadi antara Li Huoyu dan Chilingters. Dilihat dari perkataan Li Huoyu barusan, kemungkinan besar keduanya memiliki master yang sama. Namun, hubungan keduanya sungguh tidak serasi. Seperti tangisan yang sangat dingin ini, sekilas merupakan roh yang tidak suka berbicara. Namun begitu dia mengenali Tuhan, dia tidak sabar untuk merayu Li Huoyu ke dalam perilaku yang sama sekali tidak sesuai dengan gambaran sebelumnya. Terlihat betapa buruknya hubungan kedua roh perangkat ini. Namun masalahnya tidak besar. Fang Yu yakin mereka perlahan bisa mendamaikan mereka. Tidak sedang terburu-buru. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dengan bantuan tubuh Jiang Daoren, tujuan awalnya adalah menemukan Dewa Wu Chenzi dan membunuhnya. Ngomong-ngomong, dia menanyakan beberapa informasi tentang ras asing, halaman suci, atau biksu. Alhasil, baru separuh jalan menuju penemuan nilai menangis air mata, dan mendapatkannya. Wu Chenzi, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia terbunuh, tetapi Chilingters tidak kembali ke keadaan tidak memiliki kepemilikan, tetapi dia menambahkan keraguan tentang masalah ini. Apakah Wu Chenzi belum mati total, atau adakah Wu Chenzi lain yang persis sama di dunia seperti yang dikatakan Li Huoyu? Dibandingkan dengan kemungkinan kedua, Fang Yu lebih percaya pada kemungkinan pertama. Artinya Wu Chenzi belum mati. 3 tanda meteorit itu mungkin telah meledakkan 3 Yuan dan miliknya. Tapi saya tidak tahu jenis sihir apa yang dia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Seharusnya itu saja. Adapun 2 Wu Chenzi identik di dunia, Fang Yu merasa kemungkinannya sangat rendah. Dia telah hidup bertahun-tahun, dan dia benar-benar belum pernah mendengar tentang boneka atau avatar. Dia bisa membuat avatar atau boneka persis seperti Dewa Gelombang www.novelringan.com gelombang tapi bagaimanapun, panen hari ini masih bagus. Air mata yang sangat dingin disebut artefak peri oleh Wu Chenzi. Fang Yu tidak tahu apakah itu benar. Tapi setidaknya dari nada suara Li Huoyu, dia tahu bahwa air mata dingin ekstrim dan Li Huoyu pada dasarnya ada pada level yang sama. Fang Yu tahu betapa kuatnya kemampuan Li Huoyu. Liu Li Suejing, mata Fang Yu berkedip sedikit, mengangkat tangan kanannya, membuka portal, dan kembali ke rumah ibu kota utara. Setelah kembali ke mansion, Fang Yu tahu bahwa selama dia melawan Wu Chenzi, suatu hari telah berlalu di sini. Ketika Fang Yu sampai di puncak bangunan bambu, dia melihat Tao Jiang yang masih koma. Nyawa Jiang Daoren harus dipertahankan untuk saat ini. Fang Yu ingin menggunakan tubuh yang terpelihara dengan baik ini untuk menganalisis dan mempelajari ki yang sebenarnya, atau struktur meridian dalam tubuh, atau bahkan fisik orang-orang yang telah berkultivasi di lembaga suci. Apa bedanya dengan biksu biasa? Selama Anda memahami hal ini, Anda mungkin bisa memahami arti keberadaan tempat suci tersebut. Yu Lingyin masih berada di dalam tubuh Jiang Daoren. Oleh karena itu, Fang Yu tidak perlu menerapkan tindakan pembatasan lainnya terhadap Jiang Daoren. Dia langsung menangkap orang tersebut, menyerahkannya kepada Xiao Feng Chaim, dan ditahan sementara di gua interogasi yang dibuat oleh Xiao Feng Chaim. Tuan, auramu berbeda lagi, kata Xiao Feng Ling saat dia melihat Fang Yu, matanya membelalak. Bisakah kamu merasakannya? Nafas seperti apa? Fang Yu bertanya dengan bingung. Petik 2. Hanya sedikit kedinginan, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Feng Chaim berkata, ini pasti hasil dari perjalananmu kali ini. Ya, Fang Yu mengangguk dan berkata, kali ini panennya lumayan. Lonceng angin kecil membawa pergi Jiang Tao. Fang Yu tetap berada di atas bangunan bambu, mengeluarkan peta yang diberikan Bai Konggu padanya, dan melihatnya dengan cermat. Tidak peduli apa Wu Chenzi itu, dia bisa dikesampingkan untuk saat ini. Bahkan jika dia benar-benar hidup, dia pasti tidak akan berani melakukannya lagi dalam waktu singkat, dan dia bahkan tidak akan berani menemukan keberadaannya. Oleh karena itu, kini Fang Yu ingin mengalihkan perhatiannya ke ras alien. Ngomong-ngomong soal alien, sungguh aneh. Sebelum auranya pulih, mereka akan terus menyembur keluar selama jangka waktu tertentu. Namun, setelah auranya pulih, mereka seolah menghilang lagi, dan tiba-tiba terdiam. Saat itu Fang Yu sedang menyatu dengan tubuh roh Dao, dan tidak ada waktu untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan ras alien.
Tapi sekarang, dia tidak hanya mengintegrasikan tubuh roh Dao, tetapi juga melenyapkan lelaki tua yang bisa dipanggil dengan nama Senyin Hui. Dia bisa melepaskan tangannya dan mulai mempelajari ras alien. Setelah menonton sekitar 10 menit, Fang Yu memahami situasi umum. Total ada 37 lokasi, dan hanya 18 lokasi yang terdeteksi anomali. Tapi angka ini pasti bertambah setiap harinya, jadi tidak ada artinya. Dan situasi abnormal yang terjadi di setiap lokasi bersifat berulang dan istimewa. Entah itu gempa bumi, atau sejumlah besar burung liar berpindah, atau hujan yang tiba-tiba dan terus-menerus di daerah kering. Meskipun situasi abnormal ini dianggap tidak normal, namun tidaklah aneh. Di antaranya, terdapat situasi abnormal di suatu tempat yang bisa disebut aneh. Jiangnan, Baisisu. Fang Yu lah yang mengetahui lokasi reruntuhan kuno Ruyi Qinglian. Tempat ini memiliki pantai terkenal di selatan Sungai Yangtze, dan banyak dikunjungi wisatawan di hari biasa. Namun belakangan ini, terjadi fenomena yang sangat aneh di permukaan tanah sekitar 1 km dari pantai, berpusat di lokasi observatorium dan radius hampir 500 meter. Retakan tiba-tiba muncul di tanah. Retakannya besar atau kecil, dan retakan kecil dapat diabaikan, retakan yang besar dapat membuat orang terjatuh. Hal serupa belum pernah terjadi di Baisisu. Tapi lupakan saja retakannya, ini masih merupakan bencana geologis. Namun suatu hari setelah retakan muncul di tanah, retakan tersebut tiba-tiba mulai mengeluarkan cairan berwarna merah cerah. Benar sekali, cairan seperti darah mengeluarkan bau amis. Akibatnya, seluruh wilayah Baisisu langsung dikepung oleh pejabat, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Namun retakan di tanah terus menyebar. Cairan merah cerah yang keluar dari retakan juga semakin banyak. Sepertinya kulit manusia terpotong dan darah mengalir keluar, membuat orang merasa kedinginan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini tidak ada orang yang berani pergi ke pantai meskipun daerah yang kondisinya tidak normal masih berada pada jarak tertentu dari pantai. Baisitan tiba-tiba berubah dari tempat pemandangan yang sangat populer menjadi tidak ada siapapun. Selama periode ini, pejabat setempat dan asosiasi seni bela diri mengirimkan orang untuk menyelidikinya. Tapi tidak ada alasan yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, hal itu ditunda dan tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Situasi di sini paling aneh, jadi pergilah ke sini dan lihat dulu, pikir Fang Yu. Fang Yu menyimpan petanya, berdiri, memanggil portal dengan tangan kanannya, dan melangkah masuk. Saat itu sore hari, seperti biasa, akan banyak wisatawan di Baisisu, terutama pantai-pantai di tepi laut. Namun setelah kengerian darah yang mengalir di tanah menyebar, ketiganya menjadi harimau, dan semakin banyak mereka menyebarkannya, semakin menakutkan. Akibatnya, berkembang hingga tidak ada yang datang. Fang Yu muncul dari langit di atas Baisisu, melihat ke bawah, memang tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia berbalik, melihat ke belakang, matanya sedikit berubah. Di belakangnya adalah area di mana penjagaan ditarik. Tanah di area ini, saat ini telah tertutup cairan berwarna merah cerah. Dan retakan tersebut terus menggunakan cairan, sehingga cairan di permukaannya terus menggelembung. Darah mengalir dari tanah. Situasi seperti itu memang jarang terjadi. Fang Yu dengan cepat terbang melintasi area ini, dan segera bisa mencium bau busuk. Dilihat dari baunya benar-benar seperti darah. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia perlahan turun. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh Baisisu. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan sosok tersembunyi, tidak jauh di belakang area penjagaan. Fang Yu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat posisi ini. Pada saat ini, sepertinya dia sadar telah ditemukan, dan sesosok tubuh muncul. Melihat wajah orang ini, Fang Yu terkejut. Orang ini mengenakan jubah abu-abu dan terlihat anggun. Itu adalah Xiao Ling, ahli fisiognomi yang menunjukkan kepadanya gambar di awal. Kenapa dia ada di sini? Dengan mengingat pertanyaan ini, Fang Yu tidak mengamati situasi di lapangan untuk saat ini, tetapi terbang menuju posisi Xiao Ling. Tak lama kemudian, dia terjatuh di depan Xiao Ling. Tuan Fang, Xiao Ling sedikit membungkuk dan berkata sambil mengepalkan tangannya. Mengapa kamu di sini? Fang Yu bertanya. Kebetulan dia sedang melakukan perjalanan ke selatan Sungai Yangtze. Saya mendengar ada fenomena aneh di Baisisu baru-baru ini, dan saya mendengar beberapa rumor yang sangat berlebihan. Saya penasaran, jadi saya datang untuk memeriksa situasinya.
Xiao Ling menjawab, konon tempat ini telah diurus oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, aku menyembunyikan sosokku, tapi tanpa pikir panjang, aku bertemu Tuan Fang. Tidak ada kesalahan dalam pernyataan Xiao Ling. Fang Yu melihat ke tanah di depannya, dan ada darah menutupi tanah, dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu melihat sesuatu? Aku tidak melihat apa-apa, tapi... Xiao Ling menjabat tangan kirinya, dan sebatang bambu muncul di tangannya. Di bagian atas batang bambu terukir garis kecil huruf merah. Setelah saya datang ke sini, saya mendapat lotre untuk tempat ini. Xiao Ling berkata dengan ekspresi serius, dan lotre menunjukkan tanda kejahatan besar. Sepertinya tempat ini sengit, dan rasanya sudah memberi tahu kita. Fang Yu berkata, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sengit? Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Ling memandang ke arah Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, saat aku bertemu denganmu terakhir kali, kebetulan ada bayi jahat yang keluar dari batu Wentian, kataku saat itu. Dalam ngomong-ngomong, apakah kamu ingat? Fang Yu teringat sejenak, teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Ling sebelum pergi. Ini mungkin baru permulaan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap Xiao Ling, dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang ras alien? Xiao Ling terdiam selama 2 detik, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ada cukup banyak orang yang pernah berhubungan dengan hal-hal tentang ras alien, tapi sangat sedikit orang yang berani menjelajah dan memunculkannya ke permukaan untuk membicarakannya, tapi sangat sedikit. Xiao Ling mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, di antara orang-orang ini, ada banyak. Sayang sekali berdiri di puncak para biksu. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yu tahu bahwa Xiao Ling tahu banyak tentang www.novelhall.com. Orang-orang yang dikatakan Xiao Ling tentang mereka yang tidak berani berbicara tentang ras alien mungkin termasuk Li Yuan, yang merupakan orang nomor 1 dalam daftar suci, dan Yuan Sanquan, yang berada di urutan kedua dalam daftar suci. Keduanya berbicara tentang ras alien, dan salah satunya memperingatkan Fang Yu untuk tidak melangkah lebih jauh, jika tidak maka akan menyebabkan bencana besar. Orang lain tampak ketakutan dan bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tahukah Anda? Kedua orang ini sudah menjadi yang pertama dan kedua dalam daftar suci, dan alam mereka sama-sama berada di puncak alam Mahayana. Mereka bahkan mungkin mencapai alam Yin Yang, dan kekuatan mereka dapat dikatakan berada di puncak biksu. Tapi mereka masih sangat takut. Alien, apa yang telah kamu lakukan untuk mereka? Kapan dan mengapa mereka diperingatkan? Apa yang terjadi dalam hal ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin dijawab oleh Fang Yu. Tuan Fang, saya tahu Anda telah memikirkan cara untuk menyelesaikan ras alien. Anda telah melakukan ini sejak Huaibei, klan abadi pertama yang muncul. Xiao Ling memandang Fang Yu dan berkata, kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan bersedia melakukan ini musim panas yang sangat terik, dan bahkan kekayaan besar umat manusia. Petik 2. Jangan bicarakan itu, yang ingin saya ketahui adalah, semua yang Anda ketahui tentang ras alien. Fang Yu berkata, saya memerlukan informasi ini, dan saya harap Anda tidak tinggal diam seperti orang lain. Xiao Ling mengangguk pelan dan berkata, Tuan Fang, karena aku sudah banyak bicara, tentu saja aku tidak akan menyembunyikan informasi lainnya. Hanya saja, petik 2, boom, Xiao Ling sedang berbicara, dan tanah ditutupi dengan cahaya terang, cairan merah di dalam barisan di depan tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh. Akibatnya, seluruh permukaan tanah bergetar. Wow, di saat yang sama, cahaya merah terang turun dari langit. Targetnya bukanlah Fang Yu, tapi Tian Lingge menunjuk ke arah Xiao Ling. Ekspresi Xiao Ling berubah, dan dia merasakan aura pembunuh ini mendekat. Namun, kecepatan reaksinya jauh lebih kecil daripada kecepatan jatuhnya lampu merah ini. Ledakan, detik berikutnya, terdengar suara keras. Xiao Ling tanpa sadar menutup matanya. Tapi dia tidak merasakan sakitnya, dan ketika dia membuka matanya, Fang Yu telah menghilang di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu melayang di langit. Dan Fang Yu juga mengangkat kepalanya, melihat sosok yang lebih tinggi. Fang Yu sedikit mengernyit saat melihat pakaian yang dikenakan oleh sosok di langit ini. Ini adalah jubah kuno yang sangat langka di zaman sekarang. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi yang memakai jubah seperti ini. Warnanya polos, dengan renda putih di bagian bahu. Ini seharusnya menjadi gaya yang populer lebih dari 3.000 tahun yang lalu,
mungkin lebih dari 2000 tahun yang lalu. Fang Yu tidak dapat mengingatnya lagi. Namun yang pasti itu bukanlah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang modern. Sosok di ketinggian itu mendarat perlahan. Segera, Fang Yu bisa melihat wajah orang ini dengan jelas. Ini adalah pria berkumis dan berpenampilan biasa, tetapi matanya cukup dingin. Dia melirik Fang Yu dan kemudian ke Xiao Ling di bawah. Saat dia melihat ke arah Xiao Ling, ada semburan cahaya merah di pupilnya, dan niat membunuh meledak. "Hei, siapa kamu?" Fang Yu memandang pria itu dan bertanya. Pria itu tanpa ekspresi dan tidak menjawab. "Bukankah kamu juga yang disebut sebagai penghukum?" Fang Yu bertanya lagi. Penghukumnya muncul terakhir kali, tetapi Fang Yu dengan mudah menyelesaikannya, tanpa merasakan tekanan sama sekali. Tentu saja, Li Yuan, yang datang ke tempat kejadian kemudian, mengatakan sesuatu yang membuat Fang Yu terkesan. Dikatakannya bahwa penghukum tidak akan menyerah, satu kegagalan, akan ada yang kedua kalinya, dan penghukum yang dikirim akan lebih kuat dari yang sebelumnya sampai orang yang dituju terbunuh. Tapi kali ini, target pria di depannya jelas-jelas adalah Xiao Ling, bukan Fang Yu. Oleh karena itu, belum diketahui secara pasti apakah pria berjubah kuno ini adalah penghukumnya. Menghadapi suhu tubuh Fang Yu, pria itu masih tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya, sedikit bintang keluar dari tangannya, lalu membantingnya ke bawah. Set! Ho! Panah tajam berwarna merah yang dibentuk oleh Zenki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah. Cakupan serangan ini sangat luas, dan Fang Yu serta Xiao Ling semuanya berada dalam jangkauan serangan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan memasang segel cahaya emas besar di atas kepalanya. Bum bum bum, anak panah tajam melesat ke segel Prancis, mengeluarkan semburan kekuatan. "Saya akan membantu Anda menangani orang ini, Anda memperhatikan untuk melindungi diri Anda sendiri." Fang Yu berkata pada Xiao Ling di bawah. Wajah Xiao Ling serius dan mengangguk. Tapi saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada gerakan abnormal di tanah di dalam barisan depan. Tanah yang tertutup cairan berwarna merah cerah menggelembung lebih keras, seolah-olah cairan itu sedang mendidih. Di saat yang sama, bau amis menjadi lebih kuat. "Tuan Fang," Xiao Ling mengangkat kepalanya, ingin mengatakan sesuatu. "Aku sudah menyadarinya, tapi sekarang aku akan menyingkirkan yang aktif sebelum memikirkan lawan berikutnya." Fang Yu berkata dengan tenang. Ledakan. Begitu suara itu turun, pria di langit itu menyatukan tangannya dan mengeluarkan pancaran energi yang kuat. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan melambai ke depan. Memanggil, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dan energi pedang besar berbentuk bulan sabit terbentuk dengan gesekan seperti itu. Ledakan. Pedang Qi membagi pancaran energi yang diledakkan oleh pria itu menjadi dua, membuatnya meledak ke arah lain. Boom! Tanah yang terkena kedua pancaran energi ini langsung meledak, meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Ling segera berbalik dan berlari menjauh. Pria di udara itu terus menatap tubuh Xiao Ling. Dengan genggaman tangan kanannya, tombak hitam muncul di tangannya. Dia mengepalkan tombak hitam pekat itu dan melemparkannya ke posisi Xiao Ling. Ledakan, pistolnya ditembakkan seperti naga, dan semburan tombak hitam membawa beberapa helai bayangan hitam ke udara, dan dengan kecepatan dan momentum yang sangat menakutkan, Xiao Ling bergegas menuju tanah. Wow, namun, di udara, cahaya keemasan bersinar. Tombak hitam pekat itu dicegat di udara, dan kekuatan yang terkondensasi juga hancur dalam sekejap. Kakak, Fang Yu berhenti di udara, memperhatikan gemetar di tangannya, mencoba membuang tombak hitam yang dia kendalikan, dengan senyum dingin di wajahnya. "Beri aku kedamaian." Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, melepaskan semburan kepolosan emas. Ledakan. Begitu energi yang menyebalkan itu meletus, tombak hitam pekat itu segera berhenti bergetar dan dengan patuh dipegang oleh Fang Yu. Komposisi tombak ini memiliki aura pemusnahan, tapi lebih merupakan aura kuno, agak familiar. Fang Yu mengerutkan kening. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat pria di langit, dan berkata, "Kembalikan padamu." Begitu suara itu turun, Fang Yu meraih tombak hitam itu dan melemparkannya ke arah pria itu. Pupil pria itu berkontraksi dan tangannya menyatu. Memanggil, terdengar suara yang menusuk. Sosok pria itu langsung menghilang di tempatnya, muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Di atas Xiao Ling, tombak hitam pekat yang dilempar oleh Fang Yu melesat melewati posisi asli pria itu 1 detik kemudian. Tapi saat ini,
Fang Yu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menggambar lingkaran di udara. Bas, di depan arah tombak gelap itu, sebuah portal tiba-tiba muncul. Memanggil, tombak hitam itu jatuh langsung ke portal. Dengan cara ini, momentum dan kekuatan tombak juga menghilang. Melihat pemandangan ini, pria di kejauhan mengerutkan kening, tidak tahu kenapa. Tapi dia segera menundukkan kepalanya, menyatukan tangannya, dan bersiap untuk membunuh Xiao Ling di bawah. Wajah Xiao Ling jelek, dan dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan jimat yang bersinar dan bersiap untuk menghindar dengan cepat. Tapi saat ini, Fang Yu di kejauhan, menghadap posisi pria itu, mengulurkan tangan kanannya lagi dan menggambar lingkaran. Bas, di belakang pria itu, sebuah portal muncul seketika. Aura dan kekuatan menakutkan muncul kembali. Wajah pria itu berubah, tapi sudah terlambat untuk bereaksi. Engah, tombak hitam itu masih mempertahankan kekuatan dan kecepatan aslinya, dan menembus jantung pria itu dalam sekejap. Tapi ini bukanlah akhir. Fang Yu berputar lagi dengan tangan kanannya. Di depan pria itu, portal lain muncul. Tombak hitam itu tenggelam ke dalam portal ini, dan kemudian keluar dari portal di belakang pria itu. Engah, dada kanan pria itu ditembus. Kemudian, tombak hitam itu menyerbu ke portal di depannya lagi, dan keluar dari portal di belakang. Dengan cara ini, ruang antarjemput yang tak terbatas terbentuk. Dan laki-laki di dalamnya dilubangi oleh senjatanya sendiri, seperti saringan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan ringan hingga tubuhnya sangat busuk. www.novelhal.com gelombang. Kedua portal itu langsung menghilang. Dan tombak hitam itu menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan portalnya. Adapun sisa-sisa di udara, barulah bisa jatuh. Brengsek, kebetulan jatuh di depan Xiao Ling. Xiao Ling membuka matanya lebar-lebar, memandangi mayat di depannya, tidak mampu berbicara. Orang ini cukup kuat. Fang Yu terbang dari kejauhan dan mendarat di samping Xiao Ling, memandangi mayat di depannya bersama-sama. Namun karena puluhan tusukan tombak panjang tersebut, tubuh tersebut tidak lagi terlihat dalam wujud manusia, dan tidak memiliki nilai penelitian. Aku ingin menanyakan sesuatu darinya, tapi dari penampilannya, dia mungkin tidak memiliki orang bijak. Fang Yu memandang Xiao Ling dan berkata, kamu harus tahu mengapa dia datang untuk membunuhmu. Wajah Xiao Ling serius, dan dia perlahan mengangguk, dan berkata, karena aku akan mengungkapkan informasi tentang ras alien kepadamu. Dari mana dia datang? Fang Yu bertanya lagi. Xiao Ling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dari mana asal mereka? Tidak ada yang tahu, tapi tugas bersama mereka sepertinya adalah menyembunyikan berita tentang ras alien. Siapa tahu, bunuh seseorang. Jika Anda tidak dapat mengatasinya untuk saat ini, lakukan saja kepada orang-orang di sekitarnya, dan para kultivator teratas yang saya sebutkan sebelumnya sebagian besar masih hidup karena yang terakhir, dan mereka tidak ingin menyebutkan lebih banyak tentangnya, alien. Lalu kenapa kamu tidak takut? Fang Yu bertanya, aku sendirian, dan aku mati. Xiao Ling tersenyum tipis dan berkata, tapi sebelum aku mati, kuharap aku bisa menggunakan semua informasi yang kuketahui untuk bisa melawan ras alien, dan keberadaan misterius di balik ras alien. Orang-orang tahu, Tuan Fang, Andalah orang yang saya cari. Keberadaan misterius di balik alien. Pada titik ini, Fang Yu telah memikirkannya beberapa saat sebelumnya, tetapi tidak sampai pada kesimpulan. Entah itu nafas yang tampak abadi di gua desa Heishi, atau penghukum yang kemudian menemukan Fang Yu di depannya, dan pria yang baru saja dipukuli hingga diayak. Siapa yang mengendalikan hal-hal ini yang muncul dengan jelas karena ras alien? Apa yang dilakukan untuk mencegah orang mengetahui upaya kebangkitan alien? Engah, ketika Fang Yu dan Xiao Ling sedang berbicara, cairan merah terang di dalam barisan itu menggelegak lebih deras, dan bahkan suara yang jelas pun bisa terdengar. Pertama selesaikan masalah ini di sini, lalu bicarakan. Fang Yu berkata pada Xiao Ling. Xiao Ling mengangguk dan melihat ke tanah di depan. Sepertinya pasti ada ras asing di sini yang bangkit, tapi saya tidak tahu, ras asing macam apa itu, kata Fang Yu. Ya, Xiao Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Di tangannya ia juga memegang tongkat bambu yang menunjukkan kekerasan yang luar biasa. Saya akan melihat lebih dekat. Fang Yu berkata pada Xiao Ling, lalu melompat dan muncul lagi di langit di atas area itu. Pada saat ini, Fang Yu bahkan tidak bisa melihat keberadaan tanah di bidang penglihatannya.
Hanya warna merah cerah yang terlihat. Jika Anda tidak melihat pinggiran area ini, Anda bahkan akan mengira ini adalah lautan darah. Engah. Dan lautan darah ini masih mendidih. Kemanapun kesadaran ilahi pergi, dia tidak menyadari keanehannya. Fang Yu mengerutkan kening, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah samar, dan kemudian mekar dengan cahaya kemasan. Saat ini, dia dapat menembus permukaan darah melalui mata wawasan dan melihat ke kedalaman. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Ekspresi Fang Yu berubah setelah dilihat sekilas. Dalam penglihatan Eye of Insight, Anda dapat melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, tepat di bawah lautan darah ini. Saat ini, mereka sedang berjuang untuk mengejar ketertinggalan. Tapi bukan ini yang paling mengejutkan Fang Yu. Yang paling mengejutkan Fang Yu adalah di permukaan tempat munculnya retakan, hanya ada area yang dikelilingi oleh barisan. Faktanya, di bawah tanah, retakannya sudah menyebar hingga jauh. Di setiap celah, ada banyak sekali makhluk yang ingin bergerak. Dan posisi ekstrim dari penyebaran retakan ini, dengan posisi Fang Yu saat ini, tidak ada akhir yang terlihat. Sangat mungkin bahwa seluruh Bai Shizu, bahkan di bawah tanah yang lebih besar dari Bai Shizu, telah dibanjiri makhluk-makhluk ini. Apa itu? Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke atas. Saat ini, dia mengilhami hukum bumi. Boom! Seluruh tanah dalam garis peringatan di bawah bergetar hebat. Seluruh area tanah, beserta lapisan tanah sekitar 50 meter di bawahnya, langsung dicabut oleh Fang Yu. Ini adalah lapisan tanah melingkar dengan diameter sekitar 500 meter. Fang Yu berhenti dengan tangan kanannya, dan seluruh lapisan tanah naik ke udara dengan kecepatan lebih cepat. Tanah bergetar sangat hebat. Cairan berwarna merah cerah di permukaan mengalir ke bawah. Tak lama kemudian, seluruh lapisan tanah terhenti hingga ketinggian 50 atau 60 meter. Saat ini, di lokasi Xiaoling, saya hanya merasakan sinar matahari terhalang, dan bayangan besar muncul. Tapi saat ini, Xiaoling sedang tidak mood untuk memikirkannya. Ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke celah-celah tanah, atau makhluk-makhluk yang langsung terperangkap di dalam tanah. Seluruhnya berwarna merah cerah, dan masing-masing berukuran hanya sekitar 10 cm, dan ukurannya seperti tikus tanpa rambut panjang. Mereka seperti koloni semut, berlapis-lapis, terperangkap di dalam tanah. Fang Yu mengangkat tanah di area ini, meninggalkan makhluk aneh ini dalam keadaan panik. Xiaoling belum bereaksi, tapi terdengar suara kesemutan dari lubang besar di depannya. Mencicit. Setelah beberapa detik, sekelompok besar tikus muda berwarna merah cerah merangkak keluar dari lubang besar dan berlari cepat menuju sekeliling. Ukurannya kecil, tetapi kecepatannya luar biasa. Adegan ini sangat mengejutkan. Sebagian besar tikus muda bergegas menuju posisi Xiaoling. Wajah Xiaoling berubah drastis, dan dengan membalikkan tangan kanannya, dia melemparkan jimat petir. Ledakan. Fudi terbakar, mengeluarkan kekuatan yang kuat. Namun ledakan ini tidak menghentikan kelompok tikus muda tersebut. Mencicit, mereka cepat, dan mereka segera mendekati lokasi Xiaoling. Xiaoling mengertakkan gigi, melepaskan energi aslinya, dan terbang ke udara. Saya pikir saya bisa menghindari tikus-tikus muda ini dengan melompat ke udara. Namun saat ini, sekelompok besar tikus muda, daging di punggungnya tiba-tiba menggembung, dan sepasang sayap berdaging tumbuh. Dengan satu kepakan sayap, sekelompok tikus muda itu terbang dan dengan cepat mendekati Xiaoling. Xiaoling kaget dan mengeluarkan beberapa fudi dengan tangan kanannya lagi dan membuangnya. Namun, tidak peduli apakah itu jimat angin atau jimat api yang menyala-nyala, tidak berpengaruh banyak pada kelompok tikus muda bersayap merah cerah ini. Mereka terbang sangat cepat dan dalam jumlah besar. Sekalipun beberapa anak anjing tertabrak, anak anjing lainnya akan segera menyusul. Xiaoling melemparkan selusin jimat berturut-turut, tetapi sejumlah besar tikus muda telah mencapai kakinya. Dia bahkan bisa melihat tikus-tikus muda ini telah membuka mulutnya, siap menggigitnya. Ledakan. Pada saat ini, tikus muda di bawah tiba-tiba dilalap awan api emas merah. Bising, terdengar suara terbakar, dan sekelompok besar tikus muda langsung berubah menjadi abu terbang. Tikus-tikus muda lainnya, seolah takut dengan nyala api, mundur. Xiaoling menoleh untuk melihat lokasi Fang Yu. Kali ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menghadap Xiaoling. Wow, Xiaoling merasakan kekuatan besar menyapu dirinya dan menariknya ke posisi Fang Yu. Segera,
Xiaoling ditarik ke belakang Fang Yu. Tahukah kamu ras alien macam apa ini? Fang Yu bertanya. Xiaoling menjadi pucat, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Ini adalah perlombaan darah. Fang Yu berkata dengan ringan, makhluk yang terlihat seperti bayi tikus ini adalah larva ras darah. Mereka perlu menemukan makhluk lain, dan kemudian melalui gigitan, menyerang tubuh makhluk ini, dan kemudian mereka dapat mengendalikan seluruh tubuh, menjadikan makhluk ini makhluk darah asli, yaitu bentuk akhir mereka, kata Fang Yu. Sederhananya, anak-anak anjing yang Anda lihat pada dasarnya adalah parasit. Untuk beberapa alasan, tidak ada satupun remaja kerabat di tanah di bawah dan di udara yang berani terbang menuju posisi Fang Yu. Mereka terus bergerak, seolah-olah tidak merasakan nafas makhluk, dan lari dengan cepat. Dan kerabat remaja di lapisan tanah besar yang menjulang ke udara juga menemukan sesuatu yang salah setelah beberapa saat dan terbang menjauh. Tuan Fang, jika itu sama dengan apa yang Anda katakan, maka Anda tidak boleh membiarkan remaja kerabat ini habis. Xiaoling berkata dengan ekspresi kaget, jika jumlah sebanyak itu habis, saya khawatir banyak orang-orang akan. Sudah terlambat gelombang www.novelringan.com gelombang hanya ada sedikit darah di permukaan. Kata Fang Yu, tetapi kenyataannya, larva darah di bawah tanah tidak tahu kemana harus menyebar. Begitu mereka keluar dari tanah, orang-orang secara alami akan diserang oleh mereka dan menjadi ras darah. Sekarang, saya hanya bisa menghancurkan mereka sebanyak mungkin. Saat dia berbicara, kesadaran spiritual Fang Yu terus menyebar keluar. Kecepatan penyebaran kesadaran ilahi secara alami lebih cepat daripada kecepatan pelarian. Larva klan darah. Dalam setengah menit, kesadaran spiritual Fang Yu hampir menyelimuti Bai Sisu. Saat ini, rombongan remaja kerabat yang melarikan diri belum sempat berlari setengah jalan. Fang Yu menutup matanya dan menyatukan kedua tangannya. Sekarang, dia ingin menggunakan akal ilahi untuk mengunci semua kerabat remaja dalam jangkauan. Untungnya, tidak ada turis di Bai Sisu, jadi banyak masalah dapat dihindari dengan langkah ini. Setelah setengah menit berikutnya, akal ilahi Fang Yu mengunci semua kerabat remaja di tanah. Lalu, pikir Fang Yu, retakan, di Bai Sisu, larva ras darah yang melarikan diri ke segala arah, baik di langit maupun di tanah, pada saat ini, mereka menemukan aura biru es. Dalam sekejap, ada ribuan es batu di Bai Sisu. Tak satu pun dari remaja kerabat yang muncul lolos dari hal ini. Hati Fang Yu tergerak lagi. Ledakan, terjadi ledakan. Es batu ini pecah pada saat yang bersamaan. Kerabat remaja yang dibekukan di dalam secara alami juga berubah menjadi tercabik-cabik dan kehilangan vitalitasnya. Fang Yu membuka matanya dan menghela napas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi Chilling Thirst, dan efeknya lumayan. Namun baginya, butuh sedikit usaha untuk menyelesaikan operasi ini. Tepatnya, ini menguras otak. Memperluas kesadaran spiritual bukanlah apa-apa, tetapi relatif sulit untuk mengunci semua kerabat remaja di tanah dalam waktu sesingkat itu. Penting untuk segera menganalisis konten yang dibawa oleh akal ilahi, dan menggunakan akal ilahi untuk menguncinya. Jika otak Fang Yu tidak mudah digunakan, saya khawatir otak itu akan rusak. Sepertinya penggunaan saya kurang ringkas, seharusnya ada cara yang lebih sederhana. Fang Yu berpikir, setelah kembali ke mansion, dia harus pergi ke gedung kitab suci Buddha. Dia memiliki kesan tentang mantra tertentu, tapi dia tidak bisa menggunakannya saat itu, jadi dia tidak mempelajarinya dengan cermat. Tapi sekarang saatnya dia mengambil kaligrafi tersebut. Pada saat ini, mata Xiaoling di belakang Fang Yu melebar, dan keterkejutan di matanya tidak bisa ditambahkan. Dia melihat dengan matanya sendiri remaja kerabat yang padat, langsung berubah menjadi es batu, dan kemudian meledak seketika, tidak berubah menjadi apa-apa. Tidak ada perbedaan. Tak satu pun dari remaja kerabat yang dilihat dengan mata telanjang, meskipun mereka sangat kecil, melarikan diri, dan mereka semua dibunuh dengan cara yang sama. Dan Fang Yu selalu berada di depannya, tidak pernah bergerak. Teknik yang luar biasa. Jangan bilang Xiaoling pernah melihatnya, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Ini hanya ada di tanah, begitu juga yang di bawah tanah. Adapun yang di bawah tanah, mereka tidak bisa dikunci dengan akal ilahi. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat ke tanah di bawah, pedang salib emas di matanya tiba-tiba berakselerasi. Kemanapun bidang penglihatan pergi, tubuh semua kerabat remaja di bawah tanah langsung meledak.
Fang Yu bahkan tidak repot-repot menggunakan kemampuan Li Huojade atau Cold Thirst, dan langsung menggunakan kekuatan hukum Eye of Insight untuk menghancurkan remaja kerabat ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Fang Yu membunuh semua kerabat remaja yang terlihat dalam penglihatan Eye of Insight. Jika Anda memotong tanah dan melihat penampangnya, pasti sangat mengejutkan. Sejumlah besar tubuh remaja kerabat pecah, membasahi tanah menjadi warna merah cerah. Mereka akan pindah, dan keinginan mereka untuk keluar dari tanah dan menjadi parasit pada makhluk lain juga telah terbunuh terlebih dahulu. Tentu saja ini hanya sebagian saja. Penglihatan mata wawasan, serta ruang lingkup kesadaran ilahi, masih terbatas. Meskipun cakupannya dapat terus diperluas, setelah melampaui cakupan Bai Shizu, situasinya akan menjadi sangat rumit. Terlalu banyak orang dan makhluk lainnya. Tidak hanya sulit untuk mengunci kerabat remaja, tetapi sekali Anda melakukannya, hal itu bahkan dapat menyebar ke orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Anda tidak bisa melakukannya sesuka hati. Lebih jauh lagi, sejauh menyangkut spekulasi Fang Yu, kerabat remaja yang telah menyebar keluar Bai Shizu, bahkan jika mereka ada, tidak akan banyak. Bagaimanapun, tanah di bawah kakimu ini adalah tempat kelahirannya. Mungkin, retakan mulai muncul di tanah ini, dan darah mulai mengalir keluar, saat itulah kelompok remaja darah ini mulai bergerak. Belum terlambat ketika Fang Yu datang ke sini. Bahkan jika mereka tidak memusnahkannya sepenuhnya, mereka akan membersihkan setidaknya 90%. Adapun yang mungkin selamat, kita hanya bisa menunggu mereka muncul nanti sebelum kita bisa menanganinya. Fang Yu memandangi sebidang tanah besar yang mengambang di bawah kakinya, dan menekan tangan kanannya ke bawah. Boom! Gumpalan besar itu jatuh kembali ke celah di tanah, membuat suara gemuruh. Darah di tanah masih menunjukkan warna merah cerah. Namun lingkungan sekitar telah kembali tenang. Nafas Fang Yu surut, menoleh ke arah Xiao Ling, dan berkata, kita bisa menemukan tempat untuk mengobrol. Fang Yu dan Xiao Ling sengaja tidak menggunakan keterampilan teleportasi, jadi mereka terbang di udara dan pergi perlahan. Dalam proses ini, Fang Yu memperhatikan situasi bawah tanah, mencoba menemukan ikan yang lolos dari jaring perlombaan darah. Namun di sepanjang perjalanan, tidak ditemukan makhluk berdarah. Awalnya, Fang Yu ingin langsung kembali ke ibu kota utara. Namun setelah beberapa pertimbangan, dia dan Xiao Ling pergi ke sebuah taman di sebelah timur Jiangnan. Keduanya duduk di paviliun danau di taman ini. Di sini sepi, bicara saja di sini, kata Fang Yu. Xiao Ling mengangguk dan berkata, saya mendapatkan informasi tentang alien 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, aku sedang bepergian melewati musim panas. Setiap kali aku pergi ke suatu daerah, seseorang akan mengundangku untuk melihat fotonya. Saat itu, aku kebetulan sedang berada di Dongdu. Xiao Ling berbicara tentang pengalaman tahun ini dengan tergesa-gesa. Fang Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mendengarkan. Xiao Ling pertama kali mengetahui berita tentang ras asing 15 tahun lalu. Saat itu, dia pergi ke ibu kota timur, menerima undangan dari sekte lokal terkenal, Saint Leizong, dan pergi untuk menunjukkannya kepada orang-orang. Sesampainya di Saint Thunderzong, Xiao Ling mengikuti permintaan kepala Saint Thunderzong untuk menunjukkan Saint Thunderzong terlebih dahulu. Namun, hasil saat itu mengejutkannya. Dia menghitung bahwa Saint Thunderzong akan mengalami bencana berdarah, dan dia sudah dekat. Dia menghitung hasil ini di depan kepala Saint Thunderzong dan para tetua. Dihadapkan pada pandangan orang-orang ini, dia mempertimbangkan sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menceritakan hasil sebenarnya. Pada saat ini, hal itu menyebabkan kengerian pada kelompok orang ini. Banyak penatua yang terlihat tidak enak dilihat. Namun, pada saat ini, seorang biksu muda yang hadir, yang juga merupakan murid utama Saint Leizong, berkata dengan wajah pucat. Dia bilang dia masuk ke area terlarang di belakang gunung Saint Leizong kemarin. Tempat itu terdaftar sebagai tempat terlarang oleh kepala pertama Saint Thunderzong, dan sejak itu, tidak ada yang diizinkan masuk ke tempat itu. Namun, murid utama ini, karena terlalu penasaran, masuk bersama beberapa junior lainnya. Mereka tidak melakukan apapun di area terlarang, mereka hanya berkeliaran beberapa kali secara acak, merasa bosan dan ingin keluar. Namun ketika mereka pergi, mereka menemukan sumur yang aneh. Di sebelah sumur terdapat tugu batu. Mereka tidak dapat memahami kata-kata pada prasasti itu.
Namun mereka tetap mendekati sumur tersebut karena penasaran. Begitu mereka melihat ke dalam sumur, mereka ketakutan. Tidak ada air di dalam sumur. Sebaliknya, saya melihat makhluk dengan rambut hitam yang sangat panjang. Mereka mengira mereka sendirian dan melihat lebih dekat, tetapi makhluk ini mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Pada saat ini, mereka melihat wajah makhluk ini, ternyata adalah binatang buas. Wajahnya penuh dengan rambut hitam, hanya sepasang mata biru kehijauan yang terlihat, dan taring mulutnya menonjol tepat di luar bibir. Melihat pemandangan tersebut, beberapa orang begitu ketakutan hingga berbalik dan hendak lari. Namun, monster di dalam sumur tiba-tiba terbang keluar dari sumur, dengan rambut hitam legam dan sangat panjang, meringkuk di salah satu leher adiknya, dan langsung menyeret adiknya kembali. Kemudian, murid utama menoleh dan melihat pemandangan yang membuatnya sangat ketakutan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tubuh monster ini seperti ular piton, panjang dan tebal. Adik laki-laki yang diseret kembali langsung ditelan olehnya. Kalian, semua tidak bisa lari. Monster itu juga mengucapkan kalimat yang sangat serak dan menakutkan. Melihat adik muda ditelan monster di mulutnya, semua orang kaget dan langsung lari keluar. Namun, monster itu tidak mengejarnya. Setelah meninggalkan kawasan terlarang, agar tidak ketahuan, tentu saja mereka tidak berani menceritakan hal tersebut. Mereka bahkan ingin menyembunyikan kematian adik laki-laki itu. Namun di hari kedua, ketika Xiaoling mengatakan hasil dari penampilannya, murid utama akhirnya tidak bisa menahan diri, diliputi rasa takut, dan menceritakan situasinya kemarin. Di tempat itu, wajah kepala dan sesepuh Saint Lei Zong berubah. Terutama tetua agung, wajahnya membiru. Dia bahkan tidak menahan diri, menamparkan murid utama dengan serius. Adegannya cukup kacau. Xiaoling tidak berniat terlibat dalam urusan internal orang lain, jadi dia ingin pergi. Namun sebelum pergi, dia masih mengingatkan banyak tetua tentang Saint Lei Zong. Bencana berdarah adalah nama bencana paling berbahaya dalam heksagram. Jika ingin aman, Anda harus sangat berhati-hati dalam beberapa hari terakhir. Setelah berbicara, Xiaoling ingin pergi. Tidak lama setelah dia keluar dari gerbang, dia dihentikan oleh tetua agung dari Saint Thunder Zong. Tetua agung melihat Xiaoling dan berbicara sendirian. Selama perbincangan, tetua agung menjelaskan bahwa area terlarang tersebut telah dijebak oleh ras alien dari zaman dahulu. Tentu saja dia belum pernah memasuki kawasan terlarang, namun ketika dia masih muda, dia mendengarkan apa yang dikatakan tuannya. Dia bertanya pada Xiaoling apakah ada cara untuk menyelamatkan Saint Thunder Zong dari bencana berdarah ini. Xiaoling berpikir sejenak, dan sekali lagi memberi Saint Lei Zong banyak uang. Namun, hasilnya malah lebih berbahaya. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada tetua agung untuk menemukan cara agar seluruh murid Saint Thunder Zong meninggalkan sekte tersebut selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, heksagram bencana berdarah menghilang, dan dia kembali ke sekte tersebut. Tentu saja Xiaoling tidak tahu apakah saran ini efektif atau tidak. Karena gambar heksagram Saint Lei Zong terlalu berbahaya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoling melihat heksagram setingkat ini selama bertahun-tahun. Apakah waktu bisa membuat heksagram menjadi terang atau hilang, Xiaoling juga tidak tahu. Tapi bagi Saint Thunder Zong saat itu, itulah cara terbaik. Namun, tetua agung itu segera menggelengkan kepalanya dan menolak saran ini. Dia merasa jika dia melakukan ini, orang lain tidak tahu bagaimana memperlakukan Saint Thunder Zong. Xiaoling tidak punya pilihan selain pergi. Pada hari kedua, Xiaoling pergi ke sekte kedua Dongdu. Saat ini, dia mendengar berita Saint Thunder Zong dihancurkan. Di seluruh sekte, lebih dari 300 orang terbunuh, darah mengalir ke sungai. Hingga kepala tetua, hingga para murid yang baru memulai kurang dari sebulan, semuanya terbunuh seluruhnya, tidak ada satupun yang selamat. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh dunia seni bela diri ibu kota timur. Saat itu, Asosiasi Budo mengirimkan personel dalam jumlah besar untuk menyelidiki, namun tidak ditemukan pembunuhnya. Pada saat itu, mungkin hanya saya yang tahu apa yang terjadi dengan Saint Thunder Sect. Xiaoling berkata dengan ekspresi serius, pada saat itu, aku menyadari bahwa ras alien yang dibicarakan oleh tetua sekte Guntur Suci, mungkin adalah semacam rahasia yang tak terkatakan. Naik, apakah kamu sudah kembali ke Saint Lei Zong untuk memeriksa situasinya? Fang Yu bertanya. Ya, Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keheranan di matanya,
tetapi ketika aku pergi ke gunung belakang Saint Leizong, aku tidak menemukannya dengan baik. Aku hanya bisa melihat darah seluruh sekte. Petik 2. Setelah itu, pernahkah Anda mengalami kejadian serupa? Fang Yu bertanya. Satu-satunya kejadian yang aku alami secara pribadi adalah yang ini, kata Xiao Ling, dengan sedikit nostalgia dan kesedihan terpancar di matanya. Saat itu, tuanku masih hidup. Setelah saya kembali, saya bertanya kepada guru tentang masalah ini. Ekspresi tuanku saat itu sangat terkejut. Tanyakan padaku dari mana aku mengetahui tentang ras alien. Lalu, aku memberitahunya apa yang terjadi pada Saint Leizong. Guru terkejut dan marah pada saat itu. Dia mengatakan bahwa saya pernah ke Saint Thunderzong, jadi tidak masalah bagi mereka untuk mendapatkan keberuntungan. Saya tidak boleh kembali ke Saint Thunderzong lagi. Ini akan membawa bencana yang tak ada habisnya bagi saya. Dia bilang seseorang akan segera menemukanku dan membunuhku. Sepertinya tuanmu tahu tentang penghukumnya. Fang Yu bertanya. Ya, saya sangat bingung pada saat itu, dan kemudian saya bertanya kepada guru mengapa ini terjadi dan apa yang terjadi dengan Saint Thunderzong. Xiao Ling berkata, guru ragu-ragu lagi, dan akhirnya menghela nafas dan menceritakan apa yang dia ketahui. Dia berkata, ras alien selalu ada, tetapi dalam keadaan tertidur lelap. Sekarang, sudah hampir waktunya bagi mereka bangun. Di belakang mereka, ada keberadaan misterius. Keberadaan ini ingin memastikan bahwa ras alien ini dapat bangun dengan lancar. Oleh karena itu, siapapun yang menemukan jejak kebangkitan alien terlebih dahulu, akan dimusnahkan. Apa yang terjadi pada Saint Thunderzong adalah saat ketika seorang manusia menemukan ras asing, dan kemudian dibunuh oleh keberadaan misterius di balik ras asing tersebut. Keberadaan misterius. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, apakah tuanmu menyebutkan keberadaan misterius ini, dari mana asalnya? Dia tidak menyebutkan, aku tidak bertanya saat itu, kata Xiao Ling, saat itu, aku sudah ketakutan. Tuanmu bilang kamu mendapat masalah, jadi. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ya, setelah itu aku juga mengalami pengejaran. Xiao Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, sama seperti pria yang baru saja muncul, seseorang datang ke pintu dan ingin membunuhku. 2 kali sebelum dan sesudahnya, saya hampir terbunuh, tetapi saya diselamatkan oleh guru. Karena itu, tuanku menjadi sasaran orang-orang itu. Sejak itu, dia berulang kali diserang dan dibunuh, berulang kali. Tapi dia menyembunyikan kebenaran. Setelah saya pulih dari cedera serius kedua saya, dia membiarkan saya melakukan perjalanan jauh, mengatakan bahwa bencana telah dihilangkan dan tidak ada yang akan datang mengejar saya. Saya percaya kata-katanya dan meninggalkan dia. Petik 2. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberinya bantuan di sampingnya. Sampai dia meninggal dan melihat orang-orangnya yang selamat, saya tidak tahu bahwa dia telah menanggung semua masalah untuk saya. Petik 2. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengejarku. Berbicara tentang ini, suasana hati Xiao Ling jelas berfluktuasi, dan napasnya sedikit berat. Kematian guru adalah sesuatu yang tidak dapat dia lepaskan selama bertahun-tahun. Meskipun tuannya hampir berusia 10 tahun, meskipun ulang tahunnya semakin dekat, tetapi menghadapi akhir seperti itu, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Jika dia bisa melakukannya lagi, inilah arti keberadaan misterius di balik ras alien. Xiao Ling segera menenangkan diri dan berkata, jika mereka tidak bisa membunuhmu, mereka akan membunuh orang-orang di sekitarmu. Singkatnya, mereka akan membuatmu merasa ketakutan dan membungkammu. Oleh karena itu, sejak kematian sang majikan, saya memang menutup mulut dan tidak lagi sengaja mendalami berita tentang ras asing. Bukan karena takut mati, aku hanya tidak ingin mati sia-sia. Jika aku mati, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa ras alien akan segera bangun. Apa yang dilakukan Xiao Ling mengatakan memberikan banyak informasi. Setidaknya, saat ini dapat berspekulasi bahwa Li Yuan dan Yuan Sanquan, mengapa berhenti berbicara tentang ras alien. Keduanya pasti mempunyai pengalaman serupa dengan Xiao Ling. Terutama Li Yuan. Bai Konggu berkata bahwa kuil Wujue tempat Li Yuan berada sangat kuat, tetapi tiba-tiba berhenti. Li Yuan langsung pensiun, dan murid-murid kuil Wujue semuanya dibubarkan. Di antara mereka, pasti ada pengalaman pahit, sehingga pembangkit tenaga listrik setingkat Li Yuan tidak berani mengeksplorasi hal-hal tentang ras alien. Sepertinya kita masih harus melakukan pekerjaan Yuan Sanquan dan Li Yuan,
dan menemukan cara untuk membongkar informasi yang mereka ketahui, kata Fang Yu dalam hatinya. Tuan Fang, Xiaoling ingin mengatakan sesuatu. Wow, tapi saat ini, suara menusuk terdengar. Nafas menakutkan mendekat dengan cepat dari belakang. Sebuah belati berisi niat membunuh yang tak ada habisnya dan mungkin menusuk bagian belakang kepala Xiaoling. Di antara batu api yang berkilauan, ledakan, reaksi Fang Yu sangat cepat, dan dia menamparkan tangannya. Belati yang hendak menyentuh kepala Xiaoling langsung menghantam udara. Namun kekuatan ledakannya masih menghantam punggung Xiaoling, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Fang Yu berdiri dan melihat ke depan. Hanya berjarak 30 meter di udara, sesosok tubuh perlahan muncul. Orang ini juga memakai jubah kuno, namun wajahnya berbeda dengan pria sebelumnya. Namun tujuannya masih sangat jelas. Itu adalah Xiaoling. Mata Fang Yu dingin, dan dia maju 2 langkah. Orang-orang aneh ini tampak sangat aneh. Baik indera ketuhanan maupun nafas, tidak menangkap pendekatan mereka. Dengan kemampuan sensorik Fang Yu saat ini dan kekuatan kesadaran ilahi, sangat sulit untuk menghindari pelantikannya. Namun, apakah itu orang terakhir atau orang ini, mereka melakukan semuanya. Seolah muncul begitu saja, dia langsung menyerang Xiaoling dari posisi yang sangat bagus. Jika Fang Yu di depan Xiaoling adalah orang lain, bahkan jika dia memiliki basis budidaya Mahayana, dia tidak akan bisa bereaksi. Siapa yang mengirimmu ke bumi ini? Kata Fang Yu sambil menatap pria di depannya. Namun pria di depannya masih tidak bermaksud untuk berbicara. Dia menatap Xiaoling yang jatuh ke tanah, dan dia bergegas. Mendekat, dibandingkan dengan orang terakhir, nafas orang ini lebih kuat. Dalam perjalanan, tubuhnya mengeluarkan nafas hitam dan merah. Seluruh orang tampaknya telah menjadi senjata yang sangat tajam. www.novelringan.com langsung ke Xiaoling. Dia mengabaikan Fang Yu di sampingnya, dan sepertinya ingin mati bersama, membunuh Xiaoling dengan paksa. Namun, jarak 30 meter, dia berlari ke depan kurang dari setengah, dan ketika dia berada lebih dari 10 meter, dia secara paksa ditahan oleh kekuatan besar dan tidak bisa lagi maju setengah meter. Nafas pria itu masih membubung tinggi, dan kekuatannya luar biasa. Namun, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Apa? Ada suara gemuruh di tenggorokan pria itu, dan urat di dahinya naik, napasnya sangat kuat. Matanya merah, menatap Xiaoling di tanah pavilion Huxin, niat membunuh. Selama Xiaoling terbunuh, dia akan menyelesaikan tugasnya. Tapi tidak peduli seberapa auranya melonjak, betapa menakjubkan kekuatannya, bahkan danau di bawahnya pun menguap, dia tetap tidak bisa melangkah lebih jauh. Aku bertanya padamu terakhir kali, siapa yang memintamu datang? Fang Yu muncul di depan pria itu dan bertanya. Pria itu masih tidak berbicara. Saat bertanya, Fang Yu mengamati tubuh pria itu dengan indera spiritualnya, dan menemukan bahwa pria ini hanyalah sebuah tubuh, tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Pergilah, bodoh. Fang Yu mengutuk, dan menarik kaki kanannya ke belakang, tiba-tiba menendang. Ledakan, pria yang ganas dan perkasa seperti pedang, tetapi terjebak di udara tidak bisa bergerak, menderita kepala Fang Yu. Ledakan, tubuhnya seperti bom, meledak di udara. Aura yang terkondensasi sebelumnya, semuanya meledak pada saat ini. Boom! Pavilion Huxin hancur. Danau di bawahnya terhempas keluar dari pusaran air besar, memercikkan air kemana-mana. Dengan bantuan ledakan kekuatan ini, Fang Yu melangkah mundur, meraih Xiaoling di tanah, dan langsung terbang menjauh dari danau. Fang Yu membawa Xiaoling yang terluka dan meninggalkan taman. Dia ingin membuka portal secara langsung dan mengirim Xiaoling kembali ke ibu kota utara untuk berobat. Namun, mengingat kebugaran fisik Xiaoling, dia mungkin tidak mampu menangani perpindahan skala besar, jadi dia menghilangkan gagasan ini. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berbalik dan menuju lokasi Jiangan Ji. Area villa tempat keluarga Ji berada relatif dekat dengan Bai Sisu. Fang Yu membawa Xiaoling ke pintu rumah Ji dan membunyikan bel pintu. Setelah berbicara beberapa kali dengan penjaga keamanan di depan pintu, Ji Dongshan, kepala keluarga Ji, bergegas keluar. Karena hari ini adalah hari Minggu, Ji Dongshan jelas tidak harus bekerja, dan dia masih mengenakan piyama. Melihat Fang Yu berdiri di depannya, Ji Dongshan merasa senang sekaligus gugup, dengan lapisan keringat di dahinya. Pada awalnya, hubungan antara dirinya dan Fang Yu terbilang harmonis dan akrab satu sama lain. Tapi setelah Fang Yu pergi ke Beidou,
kesempatan untuk bertemu menjadi jauh lebih sedikit. Namun, Fang Yu sekarang menempatkannya di bawah tekanan yang jauh lebih besar daripada saat dia berada di Jiangnan. Perbuatan Fang Yu di ibu kota utara sungguh menakjubkan. Melawan 7 keluarga besar, menginjak sekte utama Daxilin dan Xiao Dongshan. Hanya di luar dugaan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Anda tahu, keluarga dan sekte bangsawan di ibu kota utara ini keberadaannya tidak dapat dicapai di semua wilayah di musim panas. Tapi Fang Yu menghancurkan semua raksasa ini, dan tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa Fang Yu saat ini adalah sosok legendaris di setiap bidang utama di musim panas, baik di dunia seni bela diri maupun dunia sekuler. Oleh karena itu, melihat Fang Yu lagi, Ji Dongshan tentu saja tidak berani mengabaikannya, dan sikapnya tidak bisa sama seperti sebelumnya. Tuan Fang, Ji Dongshan membungkuk hormat. Patriark Ji, sudah lama tidak bertemu. Fang Yu tersenyum. Tuan Fang, bolehkah saya bertanya? Ji Dongshan mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Ling yang tidak sadarkan diri di tangan Fang Yu. Bisakah kamu mencarikanku kamar dan biarkan aku mentraktirnya sebentar? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Tentu saja, Ji Dongshan menjawab dengan cepat, silakan masuk. Setelah itu, Ji Dongshan membawa Fang Yu ke dalam rumah Ji dan masuk ke sebuah villa di sebelah rumah utama. Tuan Fang, di sini sepi, Anda dapat menemukan kamar di mana saja, kata Ji Dongshan. Tidak, itu bisa dilakukan di sofa ini. Cederanya tidak terlalu serius, kata Fang Yu. Fang Yu meletakkan Xiao Ling di atas sofa, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya di dada Xiao Ling. Hanya saja nafas di meridian agak tidak teratur. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan cahaya putih lembut keluar dari tangan kanannya. Gunakan nafas ini untuk meluruskan nafas di meridian Xiao Ling secara perlahan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Fang Yu menarik tangannya dan menyelesaikan perawatannya. Memalingkan kepalanya dan melihat, dia menemukan bahwa Ji Dongshan telah berdiri di sampingnya dalam diam, dengan tangan terlipat di depannya, dengan penampilan yang terkendali. Patriark Ji, ada apa denganmu? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa, saya menunggu Anda. Tuan Fang, jawab Ji Dongshan gugup. Meskipun kita sudah lama tidak bertemu, tidak perlu terlalu aneh, kan? Fang Yu tersenyum. Ji Dongshan menjadi semakin bingung. Fang Yu sedikit mengernyit melihat penampilan Ji Dongshan, dan bertanya, di mana Ji Rumei? Petik 2 titik titik titik. Dia mungkin masih beristirahat di kamarnya, aku akan mencarinya sekarang. Kata Ji Dongshan sambil berbalik dan berjalan keluar aula. Setelah meninggalkan Fang Yu, Ji Dongshan menghela nafas lega. Saya tidak tahu apakah itu karena dia telah mendengar perbuatan Fang Yu di Beidou, dia merasa berdiri di samping Fang Yu benar-benar stres. Meski orangnya tetap orang ini, rasanya sangat berbeda dari sebelumnya. Fang Yu dulunya sangat kuat, tetapi dia tampak seperti siswa biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tapi sekarang Fang Yu jauh lebih baik dari orang biasa dalam auranya saja. Sebagai tokoh top di dunia sekuler, Ji Dongshan telah melihat banyak orang besar, dan berhubungan dengan orang-orang kuat di dunia seni bela diri. Namun, tidak ada yang memberinya tekanan sebesar Fang Yu sekarang. Hanya berdiri di samping dan menatap Fang Yu, perasaan kagum akan muncul tanpa sadar. Apakah ini pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sebenarnya, kata Ji Dongshan sepenuh hati. 10 menit kemudian, Fang Yu duduk di sofa di lobi gedung utama Ji. Ji Rumei jelas terbangun dalam tidurnya, tetapi perlu beberapa saat untuk merias wajah tipis dan berganti pakaian yang bermartabat. Fang Yu menatap wajah Ji Rumei dengan bingung untuk beberapa saat. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa membedakan penampilan antara Leng Sun Suang dan Ji Rumei dalam ingatannya. Pertama kali saya melihatnya, kemiripannya hanya 70% hingga 80%. Tapi sekarang, hampir 10% serupa. Bahkan beberapa ekspresi mikronya persis sama dengan Leng Sun Suang di ingatannya. Perasaan ini membuat Fang Yu merasa sedikit terkejut. Apa masalahnya? Apakah karena Leng Sun Suang dalam ingatan Fang Yu menjadi kabur? Tapi bagaimanapun Anda memikirkannya, kemungkinan kedua sangatlah kecil. Terlepas dari laki-laki dan perempuan, penampilan seseorang pada dasarnya tidak akan banyak berubah setelah dewasa. Selain itu, meskipun penampilan Ji Rumei berubah, mengapa Ji Rumei berkembang ke arah Leng Sun Suang? Dia telah menyelidiki.
Sebelumnya bahwa Jirumei dan Leng Sun Suang adalah dua orang dari dua era, dan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi jika bukan karena Fang Yu yang membingungkan dirinya sendiri, dua orang di level yang sama, mengatakan itu tidak masalah sama sekali, dan itu terasa sangat aneh. Apa masalahnya? Saat Fang Yu dalam keadaan linglung, Jirumei juga menatap Fang Yu dalam diam, dengan warna aneh di matanya yang indah. Dibandingkan dengan Ji Dongshan, dia tidak merasakan tekanan, dan bertindak sangat alami. Tuan Fang, mengapa Anda datang ke Jiangnan? Setelah hening beberapa saat, Jirumei berkata dengan rasa ingin tahu. Sesuatu terjadi pada Bai Sisu, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Jawab Fang Yu. Jirumei berpikir sejenak, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, Tuan Fang berkata bahwa darah merembes dari tanah, masalah ini. Ya, Fang Yu mengangguk, saya datang ke sini hanya untuk melihat situasinya. Lalu, apakah kamu menemukan sesuatu? Jirumei bertanya dengan mata melebar. Ya, saya menemukan bahwa sekelompok bak kecil menyebabkan fenomena ini, dan kemudian saya menghilangkan sebagian besar bak tersebut, kata Fang Yu. Serangga kecil, mata Jiru terkejut, seperti kecoa. Lupakan saja, kamu tidak akan tertarik dengan topik ini, kata Fang Yu. Ya, Jirumei mengangguk sedikit, lalu menatap Fang Yu, dan berkata dengan lembut, kalau begitu, mari kita bicarakan hal lain. Bicara tentang topik normal gelombang www.novelringan.com gelombang apa yang akan kamu bicarakan. Entah kenapa, perasaan aneh di hati Fang Yu semakin kuat, sehingga ia sedikit menghindari tatapan mata Jirumei dan tidak ingin melihat secara langsung. Tuan Fang telah melakukan banyak hal yang menggemparkan baru-baru ini di Beidou. Saya mengetahui hal-hal ini dengan baik. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana kabar Anda di Beidou? Jirumei memandang Fang Yu, matanya cerah. Untungnya, saya sebenarnya adalah penduduk asli ibu kota utara, dan saya punya rumah di sana. Jawab Fang Yu. Tempat sebesar ibu kota utara pasti lebih baik dari Jiangnan. Jirumei berkata sambil menatap lampu gantung di langit-langit, dan berkata, ketika saya masih kecil, saya melakukan perjalanan kembali ke ibu kota utara dan terus berdebat agar ayah saya membeli rumah di ibu kota utara. Saya ingin tinggal di ibu kota utara, modal di masa depan. Kamu juga bisa tinggal di Beidou sekarang. Keluarga Jimu bahkan tidak punya uang untuk membeli suite di Beidou. Benar, kata Fang Yu. Itu benar. Alis Jiru mengangguk, lalu menatap Fang Yu. Tuan Fang, kamu. Begitu Jirumei berbicara, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Seorang pelayan datang ke aula bersama Xiaoling yang telah pulih. Ini, Jirumei segera bangkit. Dia adalah Xiaoling, ahli fisiognomi. Fang Yu memperkenalkan kedua belah pihak. Ini Jirumei, temanku. Tuan Xiao, halo. Jiru menyapa dengan senyum anggun. Xiaoling melirik ke arah Fang Yu, lalu ke Jirumei, lalu mengangguk dan berkata, halo, Nona Ji. Rasanya oke di badan kan? Fang Yu bertanya, tidak masalah sama sekali, terima kasih Tuan Fang telah membantu saya. Xiaoling berkata sambil mengepalkan tangannya. Jangan bersyukur, lukamu sebenarnya disebabkan oleh kesalahanku, kata Fang Yu. Xiaoling duduk di sofa di seberang Fang Yu. Setelah duduk, dia melirik Jirumei, lalu ke Fang Yu lagi. Jirumei memperhatikan tatapan Xiaoling dan tersenyum dan bertanya, Tuan Xiao, apakah kamu memperhatikanku untukku? Maaf, Nona Ji. Lagi pula, melihat wajah adalah urusan lamaku, melihat wajah adalah perilaku bawah sadarku. Jika kamu kasar, tolong, kata Xiaoling dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, tidak masalah. Jirumei melambaikan tangannya dengan cepat, melirik ke arah Fang Yu, dan berkata, karena Tuan Xiao sudah melihat wajahku, bisakah kamu memberitahuku hasilnya? Tentu saja, Nona Ji memiliki dagu yang penuh, hidung yang tinggi, dan dahi yang lebar, ini wajah yang sangat bagus. Jawab Xiaoling. Jirumei mengangguk, lalu bertanya, bisakah Tuan Xiao memberiku yang lain? Aku ingin tahu ingin menjadi apa Nona Ji? Xiaoling bertanya. Petik 2 titik. Pernikahan, jawab Jiru sambil menggigit bibir merahnya, pipinya sedikit merona. Tidak masalah. Xiaoling mengambil gulungan kertas putih dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Lalu dia mengeluarkan pensil lain. Nona Ji, tolong tuliskan sepatah kata pun sesuka hati, kata Xiaoling. Jirumei mengambil pensil, memikirkannya,
dan menulis kata, mimpi, di kertas putih. Xiaoling mengambil kertas putih yang berisi kata itu tertulis, mengamatinya sejenak dengan cermat, lalu meletakkan telapak tangannya di atas kata itu dan menutup matanya. Saat ini, seberkas cahaya redup terlihat dari kertas putih dan telapak tangan yang berada di dekatnya. Melihat adegan ini, Jirumei terkejut sekaligus gugup. Karena dia yakin Xiaoling berbeda dari apa yang disebut ahli foto yang pernah dia lihat sebelumnya, dan dia mungkin benar-benar bisa menghitung, tapi di saat yang sama, dia gugup dengan hasilnya. Hampir 3 menit kemudian, Xiaoling membuka matanya dan menatap Jirumei. Jirumei sangat gugup hingga tangannya dipelintir. Nona Ji, garis pernikahanmu cukup bagus. Xiaoling berkata, garis pernikahanmu sangat panjang, tapi sangat stabil. Artinya kamu akan bertemu seseorang yang cocok untukmu dan menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Tidak akan ada kecelakaan. Alis Jiru melebar dan menatap Xiaoling. Mendengar hasilnya, dia menghela nafas lega, tersenyum, dan berkata, terima kasih, Tuan Xiao. Ketiganya duduk sebentar. 10 menit kemudian, Fang Yu bangun dan berkata, kita harus pergi. Xiaoling mengikuti dan berdiri. Aku akan mengirimmu keluar. Jirumei segera bangun. Ketiganya berjalan keluar aula bersama-sama. Fang Yu dan Xiaoling berjalan di depan. Saat hampir berjalan menuju gerbang, Jirumei tiba-tiba berbisik, Tuan Fang, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda sendirian. Fang Yu berhenti, menoleh untuk melihat Jirumei, dan bertanya, ada apa? Saat ini, Xiaoling sudah berjalan keluar gerbang dengan jenaka. Saat Jirumei menatap Fang Yu, rona merah di pipinya terlihat sangat jelas, seperti 2 bunga merah. Mata Fang Yu berkedip. Sejujurnya, dia sekarang sedikit takut Jirumei akan mengatakan hal-hal aneh. Jika demikian, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Jirumei menarik napas dalam-dalam, sepertinya telah mengumpulkan keberaniannya. Namun setelah beberapa saat, dia langsung putus asa lagi. Petik 2. Aku mungkin akan pergi ke Beidou untuk perjalanan bisnis sebentar lagi, bolehkah aku menghubungimu? Jiru bertanya sambil menggigit bibir merahnya. Fang Yu terkejut sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, jika Anda punya sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Itu bagus, kata Jiru sambil menurunkan alisnya. Fang Yu berjalan keluar dari gerbang Ji, terbang bersama Xiaoling, dan segera menghilang dari pandangan Jirumei. Jirumei berdiri di sana dan mendesah pelan. Dia menghentikan Fang Yu, tapi yang sebenarnya ingin dia katakan bukanlah kalimat itu. Yang ingin dia katakan adalah dalam 2 atau 3 bulan terakhir, dia selalu mengalami serangkaian mimpi aneh. Sebagian besar isi mimpi ini menjadi kabur setelah bangun tidur. Tapi ada beberapa poin penting, dia ingat dengan jelas. Dalam setiap mimpi, dia memimpikannya Fang Yu. Penampilan Fang Yu sama persis dengan Fang Yu sekarang, namun pakaian yang dikenakannya agak aneh, mirip dengan pakaian kuno di serial TV, pokoknya tidak cocok dengan pakaian modern. Dalam mimpinya, dia dari sudut pandang pertama, berbicara dengan Fang Yu. Dia lupa tentang isi percakapannya, tetapi dia sering melihat senyum Fang Yu. Hubungan keduanya sangat baik. Hal lainnya adalah lingkungan di alam mimpi seolah-olah berada di beberapa gunung, di hutan, di ladang. Singkatnya, semuanya merupakan daerah yang relatif primitif, dan tidak ada hubungannya dengan kota modern. Kadang-kadang, bahkan di puncak gunung berkabut. Dalam 1 atau 2 mimpi, orang ketiga muncul. Orang ini juga orang yang pernah ditemui Jirumei sebelumnya. Fang Yu memanggilnya teman lama Lin Batian. Masuk akal jika Jirumei pernah melihat Lin Batian, dia tidak mengenalnya. Mengapa dia melihatnya dalam mimpi? Apalagi dalam mimpinya, dia dan Lin Batian tampak sangat akrab. Rangkaian mimpi ini sangat aneh. Baru saja di aula, namun, dia tidak berani angkat bicara. Kemudian dia berbicara dengan Fang Yu sendirian, dan dia mencoba mengatakannya lagi, tetapi dia masih malu untuk berbicara. Dia takut meninggalkan Fang Yu dengan kesan idiot, membuat Fang Yu mengira dia itu. Namun, terus bermimpi tentang mimpi Fang Yu. Sepertinya dia tidak bisa melepaskan diri dari nimfa. Seperti yang disebut siang hari, malam adalah mimpi. Tapi aku jelas belum berlebihan, bagaimana aku bisa terus bermimpi tentang Tuan Fang. Jirumei menutupi pipinya dengan tangannya, dan dia bisa merasakan panas di pipinya.
Jika kamu terus mengalami mimpi seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Jiru berpikir sambil menggigit bibir merahnya. Fang Yu dan Xiao Ling terbang menjauh dari Jiangnan di udara, menuju ibu kota utara. Dalam perjalanan, Xiao Ling memandang Fang Yu, dan berhenti berbicara. Baru saja kamu menunjukkan Jiru Mei, hasilnya pasti berbeda dari yang kamu katakan. Fang Yu tiba-tiba menoleh dan berkata pada Xiao Ling. Ekspresi Xiao Ling berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, ya, saya tidak sedang membicarakan situasi sebenarnya. Bagaimana situasi sebenarnya? Fang Yu bertanya. Xiao Ling menunjukkan keraguan di wajahnya dan berkata, Tuan Fang, ketika Anda melihat saya sebelumnya, apa kesimpulan yang saya berikan kepada Anda? Petik 2. Fang Yu tertegun sejenak, tidak mengerti maksud Xiao Ling. Garis pernikahan Nona Ji sangat mirip dengan garis pernikahanmu. Xiao Ling berkata, garis pernikahan sangat panjang, dan ada banyak liku-liku, tapi bagaimanapun juga tidak ada putusnya. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Nona Ji, usianya pasti belum lebih dari 30 tahun. Tidak ada alasan garis pernikahannya begitu panjang. Kata-kata Xiao Ling gelombang www.novelringan.com gelombang membuat hati Fang Yu bergetar. Satu hal lagi, aku menemukan wajah kalian berdua, kata Xiao Ling, kalian seharusnya sudah saling kenal sejak lama, kan? Fang Yu memandang Xiao Ling dan menjawab, sekitar 1 tahun. Ini hanya setahun. Mata Xiao Ling membelalak dan wajahnya terkejut. Menurut semua informasi yang dia lihat, waktu di mana Fang Yu dan Jiru Mei saling mengenal, tidak akan pernah sesingkat 1 tahun. Apakah perhitunganku salah? Xiao Ling mengerutkan kening, mengangkat tangan kanannya, dan berpikir. Saat ini, Fang Yu juga tidak berbicara. Dalam hatinya, dia juga memikirkan apa yang dikatakan Xiao Ling. Garis pernikahan yang mirip, panjangnya yang seharusnya tidak ada, dan waktu untuk mengetahui. Mungkinkah, sejak melihat Jiru Mei mengangkat alisnya pertama kali setahun yang lalu, Fang Yu selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun Jiru Mei dan Leng Sun memiliki wajah yang mirip, mereka tidak boleh terhubung. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua orang itu masih terhubung. Apalagi sekarang, informasi yang diucapkan Xiao Ling membuat hati Fang Yu bergetar. Xiao Ling tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini, lagi pula, dia tidak mengetahui keberadaan Leng Sun Suang. Jadi, adakah penjelasan lain mengenai garis nikah dan masih banyak lagi poin-poin aneh lainnya? Jiru Mei, Leng Sun Suang, memang ada hubungan antara keduanya. Memikirkan hal ini, Fang Yu hanya merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Dia bahkan ingin kembali ke rumah Ji dan bertanya langsung pada Jiru Mei. Namun tindakan tersebut jelas tidak masuk akal. Apalagi penampilan Jiru Mei sama sekali tidak abnormal. Jangan cemas, kamu masih harus memikirkan keseluruhan situasinya terlebih dahulu. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hatinya,